Lepasin sepatu olahraga kamu, simpen sarung tangan gym dan ganti celana quick dry kamu dengan celana yang nyaman. Saatnya buat pemulihan setelah latihan. Pemulihan ini baik buat tulang-tulang kamu. Menurut sebuah studi yang dipublikasiin di Facet Journal, sebenarnya pemulihan yang tepat nggak cuma baik buat tulang-tulang kamu, tapi juga baik buat seluruh tubuh kamu. Saat kamu berolahraga, kamu secara fisik ngerusak tubuh kamu. Serat-serat otot kamu, sistem kekebalan tubuh kamu, jaringan-jaringan ikat kamu, semuanya. Kalau kamu nggak mulihin diri, kamu cuma akan ngerusak tubuh kamu berulang-ulang. Kata Carly Alvino, CPT FNS, pelatih di Mile High Run Club dan pendiri Iron Diamond Fitness. Mengabaikan pemulihan bisa nyebabin gejala kelelahan berlebihan kayak penurunan performa, peningkatan tekanan darah, tidur yang buruk, penurunan kekuatan kekebalan tubuh, dan mudah tersinggung. Jelas spesialis sertifikasi kekuatan dan kondisi fisik Alena Luciani, MSc, CSCS PN1, dan pendiri Training to Excel. Gak peduli gimana kamu berolahraga, nutrisi, hidrasi, dan tidur adalah pilar utama pemulihan. Itu berarti makan protein yang cukup dan karbohidrat berkualitas tinggi. Minum air seenggaknya setengah berat tubuh kamu dalam ons. Dan berusaha dapetin tidur selama 8 jam atau lebih setiap malam, kata Alvino. Tapi tergantung sama jenis olahraga yang kamu lakuin, ada metode pemulihan tambahan yang bisa ngebantu kamu dapetin hasil maksimal dari latihan kamu. Di video ini aku udah kumpulin rutinitas pemulihan terbaik tergantung jenis olahraga yang kamu lakuin. Metode pemulihan untuk latihan intensitas tinggi adalah pendinginan selama 15 menit, peregangan segera setelah latihan, dan minum secangkir kopi. Latihan gaya HIIT atau High Intensity Interval Training sangat melelahkan sistem saraf pusat dan tubuh kamu, kata Luciani. Oleh karena itu, dia nyaranin rutinitas pendinginan selama 15 menit. Peregangan saat pendinginan ngemungkinin sistem saraf pusat kamu kembali normal, nurunin denyut jantung kamu ke tingkat istirahat normal, dan nyiapin kamu buat pemulihan lebih cepat. Jelasnya, buat ningkatin pemulihan, jangan ragu buat minum secangkir atau 2 cangkir kopi. Sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Pain nunjukin kalau orang yang berolahraga mengalami penurunan nyeri otot yang tertunda atau DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, setelah minum kopi. Menurut Alvino, kamu sebaiknya gak ngelakuin latihan gaya HIIT lebih dari 2 hari berturut-turut. Dia nyaranin 2 hari latihan, 1 hari istirahat. Metode pemulihan buat latihan beban adalah pijatan dan foam rolling. Ngilangin ketegangan dalam otot kamu setelah sesi latihan beban sangat penting biar kamu ngerasa prima saat sesi latihan beban berikutnya, kata Luciani. Salah satu cara terbaik buat ngelakuinnya adalah dengan pijatan. Bahkan sebuah studi yang dipublikasiin di Journal of Exercise Rehabilitation nemuin kalau pijatan setelah latihan bisa secara signifikan ngurangin rasa sakit akibat latihan, dan secara teratur dapetin pijitan mungkin bisa ngebantu ngurangin nyeri otot yang tertunda atau DOMS. Tapi meskipun pijatan mungkin jadi teknik pemulihan yang ideal, gak bisa disangka kalau dipijat juga mahal. Kalau kamu gak bisa ngeluarin uang yang diperluin buat sesi pijat mingguan, Alvino nyaranin buat pakai foam rolling sebagai gantinya. Ini juga bisa ngebantu ngurangin DOMS dan bahkan ningkatin performa dalam latihan berikutnya, menurut sebuah studi yang dipublikasiin di Journal of Athletic Training. Pemula sebaiknya ngambil 2 hari istirahat antara sesi. Sedangkan orang yang udah latihan beban secara reguler harus beristirahat setiap hari ketiga. Menurut sebuah tinjauan yang dipublikasiin di Medicine and Science in Sports and Exercise. Lakuin deload week setiap 2 bulan sekali. Luciani ngedefinisiin deloading sebagai waktu istirahat sengaja dari volume dan intensitas latihan kamu selama 1 minggu. Luciani nambahin kalau pelatih yang bekerja dengan pegiat latihan beban akan secara strategis nempatin minggu deload dalam jadwal latihan setelah fase latihan kekuatan yang berat. Metode pemulihan buat latihan resistensi dan sirkuit adalah berjalan, jogging, atau bersepeda. Walaupun tidur adalah praktik yang penting buat pemulihan dari sebagian besar olahraga, Alvino nekenin kalau tidur adalah hal nomor 1 yang bisa kamu lakuin buat tubuh kamu, buat ngebantu ningkatin performa dan mempercepat pemulihan dari latihan kekuatan. Ini ngebantu perbaikin otot dan ngembaliin tingkat energi, dan ngemungkinin tubuh kamu ngecapai homeostatis, terutama setelah latihan kekuatan, tambahnya.
Kalau kamu berlatih secara teratur, tidur kamu harus selalu jadi prioritas, terutama setelah latihan yang berat. Faktanya, menurut satu studi, kurang tidur sebenarnya ngeganggu pemulihan otot setelah latihan yang melelahkan. Sebagai tambahan, kamu bisa ngelakuin beberapa kardio ringan, kayak berjalan, atau jogging, atau bersepeda buat mempercepat pemulihan. Luciani ngejelasin kalau kamu harus berpartisipasi dalam aktivitas yang cukup lembut buat mencegah kamu melukai serat-serat otot lebih lanjut, tapi juga aktif buat gerakin darah kamu. Ini ngebawa oksigen dan nutrisi ke area yang ditargetin dan ngebantu pemulihan tubuh, tambahnya. Alvino nyaranin kamu buat gak ngelakuin latihan resistensi dengan kelompok otot yang sama 2 hari berturut-turut. Sebaiknya kamu harus ngambil 1 hingga 2 hari istirahat yang gak berurutan setiap minggunya. Metode pemulihan buat latihan maraton adalah mandi garam Epsom dan cherry tart. Karena latihan daya tahan sangat melelahkan bagi tubuh kamu, Luciani bilang kalau pemulihan dari latihan kamu dan ngejaga tubuh kamu buat istirahat itu sangat penting. Salah satu caranya adalah dengan mandi. Mandi garam Epsom dapat banyak perhatian karena manfaat kesehatannya, terutama bagi atlet. Tapi penelitiannya masih cukup baru. Sebuah penelitian kecil yang dipublikasi di jurnal temperatur nemuin kalau mandi air panas bisa membakar sekitar 140 kalori per jam dan nurunin kadar gula darah sekitar 10% lebih banyak daripada berolahraga. Buat pemulihan ekstra, tambahin beberapa cherry tart ke camilan kamu setelah berlari. Penelitian yang dipublikasiin di Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports nemuin kalau pelari maraton yang mengonsumsi jus cherry tart 5 hari sebelum perlombaan sama hari perlombaan dan 48 jam setelah perlombaan, mereka ngalamin pengurangan nyeri otot. Alvino bilang kalau mereka yang berlatih buat maraton harus nyertain istirahat dan pemulihan seenggaknya 2 kali seminggu dalam jadwal latihan mereka. Ini harus hari-hari yang gak berurutan. Makasih udah nonton video tentang panduan pemulihan untuk setiap jenis olahraga ini. Jangan lupa diterapin biar performa kamu meningkat dan kamu gak olahraga cuma buat ngerusak badan aja. Kalau kamu suka konten ini, tolong dukung aku dengan ngasih like pada video ini dan subscribe channel aku buat dapetin lebih banyak panduan olahraga lainnya. Sekali lagi makasih udah nonton dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Peace.